Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu 'ala jami'i ni'amihi alladzi anzala 'alaina bi fadlihil karim. Wa nusalli wa nusallim 'ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidil mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wa julasa'il afadil, para alim, para ulama, jamaah salat subuh Masjid Agung rahimakumullah. Sepindah monggo kalau dari akan muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala keranten kanthi ridho lan idzinipun Gusti Allah kita saged hadir wonten ing mriki masjid nglampahi kewajiban kita sedaya nggih menika salat subuh alhamdulillah kanthi berjamaah. Mugi-mugi sedaya ibadah kita dipun tampi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat salam dikunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya, keluarga kita sedaya, anak turun kita sedaya ngantos yaumul kiamah dipun akui dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pikantuk syafaatipun selamat ngantos dumugi swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Wonten kitab Ihya Ulumuddin dikisahkan, diriwayatkan ketika zaman Nabi Isa alaihi salam ada satu kaum yang ahli maksiat atau disebut dengan kaum fasik, atau pada masa itu disebut dengan kaum hawariyin. Kaum fasik, kaum hawariyin ini punya kebiasaan aneh. Dia bukan pengikutnya Nabi Isa, tetapi senang, gembira ketika melihat rombongan Nabi Isa alaihissalam ketika lewat di depan rumahnya. Dan itu juga belum tertarik untuk bergabung. Setiap hari ditunggu. Ketika waktu akan lewat mesti ditunggu untuk melihat rombongan Nabi Isa alaihissalam ini lewat. Melihat itu saja gembira, karena melihat kebaikan Nabi Isa dan rombongannya ketika lewat itu selalu menyapa setiap orang yang dijumpai, disapa. Ketika ada orang yang susah dibantu, seperti itu. Sehingga pada suatu saat ada keinginan untuk bergabung dengan rombongan Nabi Isa alaihissalam ini. Sehingga ketika lewat itu kaum fasik ini langsung bergabung dan menempati di posisi belakang rombongannya itu. Saat kaum fasik ini menempati di paling belakang rombongan itu, saat itu pula salah satu pengikutnya Nabi Isa itu bergeser menuju posisi paling depan dekat dengan Nabi Isa alaihissalam. Maka saat itulah kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Isa, wahai Isa, ketahuilah bahwa hari ini salah satu pengikutmu saya hapus semua amal kebaikannya. Kalau satu pengikutmu ini ingin memiliki catatan kebaikan, maka harus mengulangi lagi untuk melakukan kebaikan. Dan hari ini wahai Nabi Isa, salah satu pengikutmu saya hapus semua catatan dosa-dosanya. Akhirnya Nabi Isa ketika mendapatkan wahyu ini mencari siapa pengikut saya yang dihapus pahalanya dan siapa yang pengikut saya yang dihapus catatan dosa-dosanya itu. Kemudian dicarilah dan ketemu yang dihapus pahalanya. Ditanya, kenapa kamu menempati posisi di depan ini? Disampaikan, wahai Nabi Isa, saya ini kan pengikutmu yang sudah lama, sehingga tadi ada yang gabung di belakang kaum fasik,
pengikut yang baru, maka saya tidak mau bertempat bersama dengan orang yang baru masuk tadi. Maka pantas saya ini depan dekat dengan panjenengan, makanya saya bergeser. Saya ini kan sudah lama menjadi pengikutmu. Dengan ucapan itulah kemudian Nabi Isa mengatakan, ketahuilah bahwa Allah baru saja menurunkan wahyu kepada kami bahwa catatan amal kebaikanmu dihapus semuanya oleh Allah. Kenapa? Karena engkau merasa sombong, merasa paling baik dibandingkan oleh orang fasik tadi. Dan kemudian ditemuilah orang fasik yang baru bergabung tadi. Kenapa kamu bergabung dan menempati di posisi di belakang ini? Jawabannya, wahai Nabi Isa, saya ini ahli maksiat, dosa saya ini banyak, maka pantas saya itu ya duduk di belakang ini, saya tidak pantas duduk di depan. Mendengar jawaban itu, ketahuilah wahai pengikutku bahwa hari ini Allah menghapus semua catatan dosa-dosamu dan mencatatkan kebaikan hari ini. Jadi tepatlah kalau kemudian Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya itu mengatakan, maksiatun awrasat dhullan waftiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaran. Bahwa perbuatan kemaksiatan yang kemudian orang yang melakukan kemaksiatan itu merasa dirinya memunculkan sifat merasa banyak dosa, yang kemudian ingin bertaubat, tetap mengharapkan akan ridho Gusti Allah, mengharap ampunan oleh Allah, kemudian diikuti dengan perbuatan taubat kepada Allah, maka itu lebih baik daripada apa? Min ta'atin awrasat aizan wastikbaran, daripada orang yang melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, melakukan ibadah, tapi justru muncul di dalam hatinya sifat dia lebih utama, lebih baik dibandingkan orang lain, dan akhirnya muncul sifat kesombongannya. Itu lebih baik orang yang melakukan kemaksiatan yang pada akhirnya mau bertaubat dibandingkan orang yang melakukan ketaatan tetapi justru muncul dalam dirinya sifat sombong, sifat sing rumangsa paling bener, rumangsa paling apik di dalam urusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian maka dalam urusan ibadah ini yang khususnya di awal-awal Ramadan seperti ini kan kita semangatnya beribadah itu tambah dibandingkan sebelum Ramadan. Semangat ngaji ini tambah, semangat maca Quran ini tambah, semangat sedekah tambah, semangat dzikiran ini tambah, semangat untuk melakukan sholat malam ini tambah. Maka kondisi yang seperti ini, saking semangat ini, kalau tidak hati-hati, betul-betul diniati yang baik, ini nanti akan memunculkan sifat-sifat kesombongan itu tadi yang berbahaya. Karena apa? Kadang-kadang kita sudah keluar dari masjid ini melihat banyak orang yang mungkin tidak melakukan ibadah, apalagi tidak berpuasa. Itu kadang muncul kok sifat, kok gak gelem poso yo. Akhirnya muncul awak dhewe rumangsa paling bener, rumangsa paling apik. Ini sifat yang rusak daripada amal ibadah kita. Sehingga apa? Kemunculan semangat untuk melakukan ibadah ini sebenarnya adalah Allah itu ngemut nih malih, ngemutaken malih dumateng kula panjenengan iki bilih Gusti Allah niku damel kula panjenengan, menciptakan kula panjenengan niku tujuannya namung kan ibadah. Mula kula imut dalam satu muqaddimah kitab Minhajul Abidin itu Al-Imam Al-Ghazali mengutip salah satu ayat di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa kula panjenengan didamel kalih Gusti Allah, menungso kalih jin iku mboten sanes ken ibadah dumateng Allah. Lalu pelaksanaan ayat ini dalam prakteknya kita memang harus melakukan ibadah syariat-syariat yang sudah ditentukan, kewajiban-kewajiban kita. Nggih salat wajib 5 waktu, nggih poso, nggih sedekah sak teruse. Iya, niku memang perintah syariat sing kedah kita lampahi.
Tetapi di dalam pengertian liya budun itu Ibnu Abbas menafsirkan artinya adalah liya budun itu adalah ya'rifullahu fi kulli zamanin wa fi kulli makanin wa fi kulli halin. Makna liya budun itu kalau menurut Ibnu Abbas adalah eling dumateng Gusti Allah, kenal kalih Gusti Allah setiap saat, setiap waktu, dan dalam keadaan apa saja. Jadi di tempat manapun kita kudu eling ning Gusti Allah. Ngeten niki mawon kula panjenengan kita nggih kadang-kadang dereng mampu, Pak. Eling ning Gusti Allah niku dari segi tempat niku yo kadang-kadang dalam tempat-tempat tertentu mawon. Mungkin nang masjid ngeten niki nggih Gusti Allah eling. Tapi kok wis metu ngoten niku yo selaline kalih Gusti Allah. Wa fi kulli waqtin wa fi kulli zamanin, dalam setiap waktu niku mawon kula panjenengan kata nggih dereng saged. Setiap saat, setiap waktu niku eling ning Gusti Allah. Eling ning Gusti Allah kadang-kadang yo pas wayah wektu salat niku eling. Engko nek wis bar salat ilang neh, wis lali meneh. Atau dalam keadaan apapun, wa fi kulli halin, baik itu dalam keadaan susah atau dalam keadaan bunga niku ya kudu eling ning Gusti Allah. Ngeten niki kadang-kadang kita nggih dereng saged, Pak. Eling ini Gusti Allah niku nek pas wayah susah niku eling pol. Tapi nek wayah bunga, wayah seneng niku elinge ya sepisan tok ngucapno alhamdulillah ngoten tok. Bar kuwi selaline neh, Pak. Nah, inilah yang dimaksud liya budun dalam menurut Ibnu Abbas. Wa kula panjenengan iki kudu eling ning Gusti Allah setiap saat, setiap waktu, di mana saja dan kapan saja, serta dalam keadaan apa saja. Loh, mulane di dalam donga sing dipun ajaraken Kanjeng Nabi ketika masuk wulan Rajab niku terus diwaos, Pak, aja sampai mandek hari ini. Wis bawa balik na Ramadan terus mandek sebab wis teko Ramadan. Niku diterusaken. Waghfir lana dzunubana. Kula panjenengan nyuwun diampuni dosa-dosa kula panjenengan. Sebab napa ngilingi diperintah kalih Gusti Allah kan ibadah dumateng Gusti Allah sing maksudnya menurut Ibnu Abbas niku kon eling setiap saat, setiap waktu, kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apa saja. Kita nggih dereng saged mulane ngata-ngatahno istighfar, sebab dereng saged kaya sing dikarepno Gusti Allah. Lho ngoten. Mulane donga niku aja mandek terus wa balighna Ramadan, aja mandek teng mriku. Waghfir lana dzunubana. Kalau lajengaken terakhir bahwa ibadah niku mboten khusus, mboten namung dibatasi dengan ritual-ritual syariat kados to salat, kados to poso, kados to zikir, kados to salat wengi, mboten dibatasi dengan ritual-ritual itu. Karena mana ibadah itu luas sekali sehingga Syekh Imam Burhanuddin Ibrahim Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim itu pernah mengatakan kam min amalin yatasawwaru yasuru bi amali dunya yasiru bi husnin niyah, kam min amal yatasawwaru bi surati amalil akhirah thumma yasiru amali dunya bi su'in niyah. Bahwa banyak amal yang tampaknya itu adalah amal dunia tetapi itu bisa bernilai amal akhirat ketika niatnya baik. Sebaliknya kita amal akhirat tetapi bisa berubah menjadi amal dunia manakala niatnya yang tidak baik. Jadi kita ya sholat, ya maca Quran, nggih dzikiran, tapi nek niate mboten pas, Pak. Niate kelintu. Niku nilainya hanya amal dunia saja. Sebaliknya kita amal dunia, nyambut gawe bendino, resik-resik dalan, kelut-kelut sak terus. Kita remeh. Tapi kalau niatnya baik, itu bisa bernilai amal akhirat. Mulane bulan Ramadan sing awal sing semangat nglampahi ibadah niki saestu dijogo, saestu niate bener-bener ibadah dumateng Gusti Allah krana Allah temenan. Dan ibadah tidak dibatasi dengan ritual syariat-syariat itu saja, tetapi itu juga dilaksanakan karena itu adalah perintah, khususnya yang wajib-wajib, tetapi
amal-amal yang biasa kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, kalau itu diniati ibadah, itu juga bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Pun niku mawon mugi-mugi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli